Akhirnya aku selesai melakukan hal yang paling tidak worth it untuk dilakukan oleh seorang content creator di YouTube. Oke, selama sekitar 2 bulan belakangan ini aku melakukan sebuah eksperimen yang dimana aku mencoba untuk mengubah niche dari konten atau channel YouTube ini, dari yang sebelumnya fokus ngebahas seputar dunia perkontenan khususnya di Facebook, kemudian digeser ke topik yang benar-benar jauh banget ya dari Facebook itu sendiri, yaitu ngebahas seputar hal-hal unik, berita-berita dan sebagainya. Dan ternyata hal yang aku lakukan itu adalah sesuatu hal yang tidak worth it sekali kalau misalnya teman-teman pengen mencoba untuk melakukan hal yang serupa, ya. Nah, di sini aku bakalan ngasih pandangan kenapa, bukan pandangan dulu sih, tapi lebih ke kayak alasan ya, kenapa aku melakukan hal itu dan kenapa yang tadinya aku creator yang kayak fokus banget gitu ya di YouTube ini ngebahas seputar Facebook dan sebagainya gitu kan. Tapi kemudian ada berbagai perubahan yang aku lakukan, contohnya kayak dari yang tadinya kontennya itu menampilkan wajah, terus pernah aku yang faceless gitu ya, yang tidak menampilkan wajah. Terus juga pernah aku istilahnya kayak collab dengan temanku gitu, yang basisnya itu dia sebenarnya adalah editorku ya. Dia juga ngonten di channel ini dengan nge-share hal-hal yang dia ketahui, hal-hal yang dia pahami seputar dunia perkontenan dan sebagainya, khususnya dalam segi editing. Kemudian aku juga pernah istilahnya mencoba untuk lebih fokus kepada short ya, video-video shorts gitu seputar dunia perkontenan dan sebagainya. Dan sampai pada kemarin aku mengubah niche sepenuhnya gitu, dari yang tadinya fokus ngebahas seputar dunia per Facebookan ya, baik itu Facebook Pro maupun fanspage, kemudian ngebahas hal-hal yang ya itu tadi ya, jangkauannya di luar dari itu gitu kan. Dan ya sekarang kalau teman-teman lihat di feed shorts aku ngebahas tentang trivia-trivia budaya gitu. Nah, itu masih percobaan gitu ya, dan aku ngerasa kayak nggak worth it nih gitu. Dan kalau selamanya ya aku biarkan channel YouTube ini kayak begini gitu ya, nggak jelas gitu kan ini arahnya, tujuannya atau goalnya mau kemana nanti ke depannya, maka channel ini nggak akan berkembang dan akan sia-sia saja monetisasinya. So hari ini aku kembali ya dengan mode dimana kita akan ngebahas seputar dunia perkontenan. Jadi ya teman-teman silakan simak semua pengalaman yang akan aku share kali ini. Dan balik lagi tadi ke pertanyaannya, alasan kenapa aku melakukan hal-hal yang demikian itu adalah karena itu adalah eksperimen coy. Jadi aku pengen tahu gitu ya, kalau aku melakukan hal ini, hal itu ya, bla 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 gitu kan, kira-kira apa yang akan terjadi ya. Dan kalau aku kembali lagi ke mode sebelumnya, mode dimana aku memulai gitu ya, apakah aku akan meraih sesuatu yang dulu aku capai gitu. Dan channel YouTube ini anggaplah seperti laboratorium percobaan aku ya, dimana ya di sini istilahnya aku bebas mau ngapain gitu kan. Beda kalau yang kayak di Facebook fanspage aku itu lebih ke kayak hal yang komersil. Nah kalau yang di YouTube ini channelnya itu buat percobaan dan sebagainya, karena aku ingin membuktikan apa yang selama ini aku berikan edukasi kepada teman-teman, apa yang selama ini aku dengar dari para influencer atau content creator di luar sana yang mengaku kalau mereka ahli dalam banyak hal gitu ya. Aku ingin membuktikan hal itu, dan cara membuktikannya ya kita harus mencoba gitu kan. Dan aku memang tipikal orang yang kalau pengen tahu hasilnya gimana ya harus dicoba gitu. Nah berhubung aku punya channel ini, jadi aku mencobanya melalui channel ini ya, karena aku merasa bahwa YouTube memang juga lebih kompatibel sih untuk urusan eksperimen yang di luar jangkauan gitu ya. Karena YouTube ini kalau dibandingkan dengan Facebook ataupun TikTok misalnya, YouTube lebih matang lah gitu secara usia ya, secara profesionalitas mereka dalam istilahnya melayani para konten kreatornya dari dulu sampai sekarang gitu kan. Nah jadi gitu ya guys ya, perkara kenapa kemarin aku berubah-ubah ya, kayak labil banget sih ini si Shirley ngasih influence ke orang, istilahnya ngonten jangan ngubah niche ya, ngonten harus konsisten satu topik aja bla bla bla, tapi kenapa tiba-tiba dia berubah gitu. Aneh ya guys ya, aneh gitu ketika ada seseorang yang menginfluence kamu atau memberikan edukasi, tapi kok dia yang melanggar atau menentang hal itu sendiri ya kan, bahkan praktikal gitu loh, secara konkret langsung diterapkan gitu kan. Ya aku sadari hal itu sih memang aneh banget gitu. Cuman ya balik lagi tadi ya ke visinya itu eksperimen ya, berhubung channel ini juga subscribersnya itu belum yang udah banyak lumayan, tapi belum yang banyak-banyak banget gitu kan. Jadi masih bisa untuk aku bentuk lah gitu nanti arahnya mau kemana ke depannya, kalau misalnya ini algoritmanya dapat lagi ya rekomendasi dari YouTube-nya terkait konten-konten
atau video-video yang ngebahas putar dunia perkontenan gitu. Sekarang kita bicara tentang hasil dari apa yang aku coba ya beberapa bulan belakangan ini berkaitan dengan perubahan-perubahan yang terjadi tadi ya, semua hal yang aku coba gitu. Dan hasilnya itu sama sekali tidak worth it. Terus aku bisa menyatakan bahwa apa yang selama ini di-influence oleh kebanyakan influencer yang ngebahas tentang dunia perkontenan itu benar ya. Kalau konten fokus di satu topik aja supaya apa? Dapat rekomendasi algoritmanya supaya konten kita itu bisa disebarluaskan ke audiens yang tepat gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau konten jangan ganti-ganti niche. Kenapa? Ya karena ya balik lagi tadi rekomendasi. Pada saat kita memulai sebuah portal untuk kita konten, ya katakanlah channel YouTube atau mungkin FB Pro atau mungkin fanspage atau mungkin TikTok account, ya hal pertama istilahnya yang bakalan dinotis sama sistem yang bekerja di balik layar sebuah algoritma itu gitu ya, adalah konten pertama kita cuy. Karena di situ nanti bakalan dicari tuh segmen audiensnya yang mana gitu. Misalnya teman-teman memulai dengan konten ngebahas K-pop gitu kan, konten pertamanya K-pop, keduanya K-pop, ketiganya K-pop, maka nanti sistem dari platform tersebut ya, misalnya YouTube, itu akan menangkap bahwa yang teman-teman sasar atau yang konten teman-teman sasar sebagai segmen audiensnya itu adalah para pecinta K-pop. Nah, makanya ketika berubah niche, bingung tuh ya kan, mau dikemanain nih videonya gitu kalau misalnya niche-nya ganti gitu, soalnya ya udah nggak nyambung lagi ya. Dari yang K-pop misalnya teman-teman tiba-tiba konten tentang fotografi gitu, bingung tuh si sistem YouTube-nya mau ngerekomendasiin ini konten fotografi, kalau dikasih ke penggemar K-pop kayaknya nggak bakalan ditonton deh, sia-sia deh. Nah akhirnya mereka bingung gitu kan mau direkomendasikan kemana, sementara channel yang dibangun atau akun yang dibangun itu sejak awal istilahnya sudah menitik fokuskan pada segmen-segmen tertentu. Belum lagi di dalamnya itu kalau misalnya udah punya subscribers ribuan, sayang gitu kan dianggurin, ya nggak? Nah logika berpikirnya gitu ya tentang niche. Kemudian yang kedua, konsep konten itu kalau bisa ya konsisten dengan skema editing yang mungkin bisa dikatakan formatnya sama ya gitu-gitu aja gitu. Tapi bukan berarti kaku ya, dalam artian bisa melakukan sejumlah inovasi dan sebagainya, cuman stylenya itu ya pertahankan yang seperti itu aja. Aku ambil contoh, kalau misalnya teman-teman tahu fanspage aku di Facebook, itu gaya editing aku dari beberapa bulan ke bulan-bulan berikutnya gitu ya, akan selalu ada inovasi yang dilakukan, perubahan. Nah tetapi ya selama dalam kurun waktu atau periode tertentu, itu style editingnya bakalan gitu-gitu aja gitu loh. Jadi nggak berubah-ubah, dari satu video ke video lainnya nggak berbeda gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan konsistensi editing. Sama juga nanti dengan channel YouTube ini aku akan mempertahankan style konten aku yang seperti ini, gitu ya. Supaya pertama aku bisa mendapatkan kembali rekomendasi algoritma dengan baik, dan kedua supaya ya terlihat apa ya istilahnya ya rapih aja gitu ya kalau buat aku pribadi. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman punya format editing tertentu ya, misalnya ngedit pakai CapCut nih atau pakai software apapun itulah, itu bisa dijadikan template supaya nantinya teman-teman tinggal istilahnya meneruskan gitu ya. Setiap kali ngedit video, oh formatnya kayak gini. Jadi jangan diubah-ubah gitu. Terus berikutnya adalah hal yang aku pelajari dari eksperimen berbulan-bulan kemarin itu perkara channel ini sejak awal dibangun, brandingannya adalah brandingan menggunakan namaku dan wajahku ya. Ketika ada seseorang atau orang lain yang masuk ke channel ini dengan wajah dia, dengan nama dia sendiri, sengaja dengan personanya dia gitu ya, itu tidak akan membuat konten dia naik ya. Yang akan naik itu tetap hanya konten yang menampilkan aku aja. Kalau kita berbicara tentang figur seseorang ya, di sini aku bukan artis ya, bukan seperti Om Deddy Corbuzier gitu kan, yang meskipun channelnya dia tapi nggak ada dia, channelnya tetap bisa naik, kontennya tetap bisa naik gitu kan. Nah aku berbeda dari itu gitu ya, dan teman-teman yang bukan siapa-siapa, kita berbeda dari figur-figur yang sudah punya nama besar seperti Om Deddy Corbuzier gitu. Jadi hal itu nggak worth it untuk dilakukan ketika bikin channel nih pakai nama sendiri gitu ya, Shirley Tri Lorenza, tapi di dalam channelnya itu ada konten yang di situ nggak menampilkan Shirley sama sekali ya, sehingga videonya tidak mendapat rekomendasi yang maksimal, yang nonton cuma sedikit orang ya, bahkan kayak terkesan nggak laku gitulah videonya ya kan. Jadi itu jangan dilakukan ya, kecuali kalau nanti udah punya nama besar banget gitu, terus ya udah kayak
korporasi gitu ya. Nah itu baru mungkin boleh dicoba tuh kalau mau menampilkan banyak jenis konten dalam satu channel. Nah jadi itu ya teman-teman istilahnya yang aku pelajari gitu, dan aku harap teman-teman tidak melakukan hal-hal tersebut ya. Jangan mencoba sesuatu yang istilahnya teman-teman belum punya backupannya gitu. Kalau aku kemarin kan melakukan eksperimen itu tuh karena aku udah punya ya fans page, aku punya akun TikTok dan sebagainya yang di sana udah stabil gitu ya performanya dan sebagainya. Sementara YouTube ini ya istilahnya pengen aku tembak ini gimana nih kira-kira nih kalau kita melakukan ini, melakukan itu, melakukan bla bla bla. Nah, terus terakhir kembali ke thumbnail video ini, kebuntuan. Ya, di situ aku tulis kebuntuan. Apakah kemarin aku memutuskan untuk pindah pembahasan dari Facebook ke topik-topik yang berbeda itu karena aku buntu atau kehabisan ide? Ya, secara gamblangnya bisa dapat aku katakan yes, ya. Aku mengalami kebuntuan mau konten apa lagi karena aku merasa kayak semua hal tentang Facebook udah aku bahas ya, ditambah lagi aku juga agak mungkin kurang siap ya dengan segala kebijakan perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Facebook. Soalnya gini, aku adalah tipikal orang yang realistis guys, aku nggak mau istilahnya membuat orang lain itu berpikir bahwa aku adalah standar mereka ya sebagai content creator karena mereka suka dengan cara aku menyampaikan topik-topik yang aku sampaikan gitu. Aku kasih satu contoh yang hal yang membuat aku itu berpikir bahwa Facebook ini nggak susah untuk dibahas gitu ya menurut aku kemarin gitu. Contohnya gini, misalnya bulan Januari kemarin ada peraturan yang mengatakan A, terus aku jelasin tuh, aku bikin video ya gitu kan, aku bikin video, aku kasih pemahaman buat teman-teman semuanya. Tiba-tiba nanti di bulan Maret gitu ya, bulan Maret ini misalnya berubah kebijakannya jadi Z gitu. Pusing Mak. Jadi kita yang udah menjelaskan di awal gitu ya, yang udah ngasih pemahaman yang baik gitu kan, yang menjelaskan bla 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 gitu, tiba-tiba kebijakannya berubah, kesel gitu ya. Sehingga ya di situ aku merasa bahwa wah gimana nih Facebook gitu kan, kebijakannya sering berubah-ubah. Bayangin aja kayak misalnya fitur monet ya, yang tadinya ada syarat tiba-tiba jadi jalur undangan semua gitu kan. Nah ketika dulu aku menjelaskan bahwa ini syarat-syarat buat mencapai jam tayang bla 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 gitu kan, terus kemudian berubah tuh kebijakannya jadi jalur undangan semua, maka hal yang udah dijelaskan dulu ya, yang udah diberikan pemahaman kepada para kreator, para pemula dan sebagainya, itu terkesan kayak tiada guna gitu loh. Sehingga konten yang udah dibuat itu pun seakan-akan kayak mati gitu aja. Dan fenomena yang seperti itu di Facebook nggak aku temukan di platform lain coy. YouTube aja mereka nggak mengubah, tapi mereka menambah fitur ya monetnya. Misal syaratnya tetap tuh 4.000 jam tayang tetap ada gitu, 1.000 subscriber tetap ada. Nah dan itu nggak pernah mereka ubah ya, tapi mereka tambah fitur-fiturnya gitu kan. Ada yang bisa monet lewat shorts gitu, ada yang bisa monet dengan hanya 3.000 jam tayang misalnya, atau 500 subscribers gitu. Nah itu mereka tambah, bukan mereka ubah. Kalau Facebook ini kan diubah ya, jadi kesel gitu Wak. jujur karena ya itulah ya tanggung jawab moral seorang influencer gitu. Dan mungkin di sini aku terlalu lebay juga ya, karena menganggap bahwa diriku harus selalu menyampaikan hal-hal yang positif buat teman-teman gitu kan, padahal nggak selalunya harus begitu ya. Maksudnya kayak kita nggak perlu, pola pikirnya itu nggak harus yang terlalu merasa terbebani akan hal yang disampaikan atau edukasi yang diberikan kepada audiens itu kan. Nah itu yang kemarin aku salah pola pikirnya ya, salah konsepnya mungkin kayak gitu. Jadi itu ya perkara istilahnya kebuntuan tadi ya yang menyebabkan aku ini kayak sempat males ngebahas Facebook, sampai akhirnya mencoba untuk melakukan berbagai eksperimen karena ya udah bingung juga mau ngebahas apa, soalnya udah dibahas semua, dan yang udah dibahas semua itu pun berubah-ubah gitu kan. Jadi ya gitulah, males. So aku harap ya teman-teman tidak meniru hal tersebut ya. Jangan lakukan sesuatu yang teman-teman itu merasa nggak tahu nanti ke depannya mau gimana, apalagi kalau belum punya backupan gitu kan. Kalau misalnya kontennya cuma di satu tempat, jangan lakukan hal seperti yang aku lakukan ya. Cukup aku aja yang mengalami, dan akan aku share ya pengalaman-pengalaman yang udah aku kerjakan nantinya dalam segmen Share Talk ini ya, sebuah podcast yang aku buat khusus untuk kita sharing-sharing mengenai dunia perkontenan. Dan kali ini mungkin gak hanya ngebahas putar Facebook aja, tapi kita lebih kompleks gitu ya, supaya bisa lebih terbuka aja gitu.
karena aku kontennya juga bukan cuma di Facebook gitu kan, aku juga konten di YouTube, aku juga konten di TikTok, dan bahkan terbaru sekarang aku mencoba Waveful ya, yang masih hangat-hangatnya gitu. Nah itu nantilah kita bahasnya kalau misalnya udah ada hasil konkret dan hasil yang worth it yang aku dapatkan, baru akan aku share ke teman-teman. Tapi kalau masih kayak sekarang yang belum terlalu gimana-gimana gitu ya, kebijakannya tentang hak cipta dan sebagainya juga belum jelas di aplikasi sana, jadi belum bisa aku bahas gitu karena peraturannya pun masih minim gitu ya di sana. Oke, segitu aja untuk sharing-sharing kali ini. Kalau ada yang nonton, terima kasih ya. Silakan di-share kalau dirasa bermanfaat. Kalau penjelasannya terkesan muter-muter, mohon maaf. Karena ya ini ngobrol bebas aja konsepnya. Kita ketemu lagi di segmen berikutnya. Insya Allah sampai jumpa. Bye-bye.